Di tengah era kontemporer yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang tak kenal henti, isu nasionalisme berperan layaknya perahu kecil yang terombang-ambing dalam arus yang kuat. Semakin kompleksnya tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi negara ini, menjadikan nasionalisme sebagai elemen yang rapuh dan rentan. Fenomena ini tak terbatas pada satu generasi tertentu, melainkan merentang dari generasi X yang lebih dikenal sebagai boomers, hingga generasi Y atau yang dikenal sebagai generasi milenial maupun generasi Z. Namun, di tengah riak masyarakat masa kini, masih ada secercah harapan yang menerangi masa depan bangsa. Nasionalisme itu sebenarnya merupakan satu konsep klasik ya, tapi bersifat temporer ya. Nah, di era milenial ini nasionalisme itu sangat penting karena pada giliran akhirnya hanya nasionalisme yang bisa membantu suatu bangsa untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Bagi anak muda itu adalah satu harapan ke depan supaya dia memahami tentang nasionalisme Indonesia itu. Contoh nyata tentang bagaimana semangat nasionalisme masih menjadi fokus dan terjaga dengan tekun dapat ditemukan di Desa Manjung yang terletak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Populasi di Kecamatan Ngawen yaitu 4.802 jiwa. Sedangkan sebaran berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat terbagi ke dalam 4 kelompok agama. Masyarakat yang menganut agama Islam hanya 60% saja. Sedangkan 30% masyarakat beragama Kristen dan Katolik. Dan 5 hingga 10% beragama Hindu. 4 kepercayaan, ada Muslim, ada Kristiani, ada Katolik, dan ada Hindu. Kebetulan tempat ibadah yang kita miliki juga komplit semua ada. Kita sinkronasikan dengan kegiatan desa, yaitu salah satunya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan setiap bulan Mei. Pemuda kita kumpulkan, kita bagi khususnya untuk yang Muslim nanti kita bagi untuk membersihkan gereja ataupun pura, begitu juga sebaliknya untuk yang non-Muslim untuk membersihkan masjid-masjid ataupun mushola yang ada di Desa Manjung. Karena itu selama ini sudah rutinan dimulai sejak tahun 2014 oleh Bapak Kepala Desa saat itu, yaitu Bapak Abiamanto, untuk saling mengakrabkan lah, karena di sini kan perbedaan agama itu tidak menjadi terus kita bukan saudara, tapi bagaimana caranya kita beda agama tapi tetap kesatuan, solidaritas antar pemuda itu tetap kuat. Ada acara semacam, kalau di agama Islam itu semacam syukuran, itu si yang punya hajat itu adalah Kristen, dia mengadakan semacam doa-doa, mungkin ibadah mereka saya juga kurang tahu ya, mungkin sembayangan kalau bahasa kita, itu tetap
yang dihadirkan satu RW Mbak. Bahkan yang nyinom, yang laden itu tetap teman-teman rekan-rekan pemuda muslim pun juga ikut. Meskipun kita tidak ikut acara kegiatan keagamaan tersebut, kita juga diminta mendoakan, tapi tetap dengan tata cara agama kita. Jadi kita itu kalau ada kegiatan itu tidak lepas ataupun tidak membedakan antar agama. Kalau di tempat kami kan di RW 3 itu setiap memperingati HUT itu kan ada acara syukuran ya Mbak. Syukuran, mendoakan pahlawan yang berjasa. Jadi meskipun acara itu dikemas dengan Yasin dan tahlil, pembacaan surat Yasin dan tahlil zikir, tetapi tetap di satu sisi tetap yang non muslim itu juga dihadirkan. Mereka mendoakan dengan tata cara mereka, tetapi setelah acara itu selesai ya gabung kita makan sama-sama. Pada tahun 2017, Desa Manjung dikukuhkan sebagai Desa Pancasila oleh Presiden Republik Indonesia. Alasannya, karena desa tersebut telah melanggengkan praktik toleransi beragama dalam keseharian hidup mereka. Kerukunan antar umat beragama di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah begitu terasa saat digelarnya pentas seni lintas agama di lapangan desa setempat. Menurut Ketua Panitia, Antonius Suherman, selain sebagai wujud syukur atas selesainya pembangunan rumah doa bagi umat Katolik di Desa Manjung, pentas seni ini juga sebagai wujud nyata kerukunan antar umat beragama di desa setempat sebagai Desa Pancasila. Berbagai kesenian lintas agama ditampilkan, seperti pentas seni kidung dari umat Kristen, akustik etnik dari pemuda Hindu, seni tari dari pihak Katolik, serta seni hadroh dari Pondok Pesantren Darul Quran Salafiyah Demakijo, Karangnongko, Klaten. Kebinekaan, perbedaan itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau saya itu memaknai itu berbeda dalam berbeda keyakinan, satu, kedua mungkin pola pikir. Tetapi untuk kebersamaan, kemasyarakatan, apalagi kita kan negara Indonesia itu kan salah satu dasarnya itu kan semangat gotong royong. Yang namanya gotong royong itu pasti tidak membedakan antar satu dan yang lain, baik itu secara ras, secara agama ataupun suku. Jadi kalau saya sih kebetulan sudah sering dari dulu ya mengikuti acara misal sembayangan Katolik, sembayangan Kristen, bahkan saya beberapa kali ikut kegiatan Galungan dan Kuningan di Pura. Itu bagi saya yaitu semacam kalau memaknai jihad sekarang itu adalah menjaga ketentraman antar umat beragama tanpa perlu mencampur adukkan. Semangat kita adalah semangat gotong royong, jadi tidak membedakan itu dia beragama apa ataupun dari suku apa, seperti itu. Di sini itu tidak ada diskriminasi dalam hal misal dia itu Katolik sendiri di tongkrongan, ya namanya anak muda ya Mbak, mungkin nongkrong di angkringan atau nongkrong di perempatan atau pos ronda, itu terus dia dikucilkan, itu enggak. Dia tetap, kita itu tidak pernah menyinggung kowe wong Kristen, kowe wong Katolik, atau mungkin kowe wong Hindu, apalagi Hindu ya Mbak. Di sini kan pemuda Hindu itu kan sedikit sekali. Jadi kita tidak pernah mendiskriminasi terus dia kita kucilkan seperti itu, enggak. Tetap kita rangkul, kita support. Jangan sampai dia merasa terkucilkan. Ada kok pemuda Katolik memimpin suatu pertemuan muda-mudi padahal isinya itu Islam, anggotanya itu Islam. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tetap tidak membeda-bedakan dia karena dominan Muslim, yang memimpin itu harus Muslim. Tidak. Di Manjung kita tekankan jangan sampai ada anak yang dibully apalagi karena perbedaan agama. Di suatu tongkrongan itu dia nggak pernah, wah gue wong Katolik, seperti itu nggak pernah. Terus apalagi menyinggung hal yang sensitif itu teman-teman pemuda itu dihindari karena itu bukan guyonan. Sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kompak.
kompak banter niki nandhake nek padha semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saha para kadang kinasih sedaya ingkang rawuh wonten ing panggihan menika. Bilih ing dalu menika mlebet ing dinten Setu Pahing saking pendopo Al-Fitrah mriki biasanipun ngawontenaken sing jenenge Setu Pahingan. Sholawat albar janji saking pendopo Al-Fitrah. Ugi saderengipun sedaya lumampah. Semoga panjenengan kula dherekaken sesarengan mangenung puja ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti Allah. Awit iki saking sih palimirmanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, kula lan panjenengan pinaringan bagas waras, sehat wal afiat ngantos saged dumugi kempal manunggal ing mriki kanthi pinayungan rahayu lan suka parisuka. Amin nggih. Amin. Allahumma. Dan niki nyileh kalimatnya Pak Ustadz sithik ya ora apa-apa. Nyuwun pangapunten bilih panjenengan sedaya kula ngadeg teng mriki sinawang rada aneh. Liyane do nganggo kopiah, nganggo wajah. Kok kae MC-ne nganggo blangkon karo klambi saenenge. Lah niki panitia niku ngandani kalih kula, Pak Sun. Sesuk niku acara sanajan tok awake dhewe niku kabeh wong agama, khususipun ing mriki agama Islam. Ning awake dhewe niku dilairke teng Jawa. Paling boten enten ciri khasé Jawa. Lah nyuwun mangke Pak Sun MC ngangge ciri khas Jawa. Ah nggih. Samekta ing gati. Dadi kula niku mung dienggo anu, maskote wong Jawa. Sedaya kan lahir teng Jawa nggih. Ning Jakarta ya Jawa, ning Surabaya Jawa. Nggih. Lah niki simbol. Nyuwun pangapunten bilih salira busana kawula benten kalian panjenengan sami awit inggih menika wau minangka tandha bilih kula lan panjenengan sami-sami Jawa supados emut jawanipun Jawa mboten kelangan jawinipun. Ngoten nggih. Ya, jadi gini Pak ya, yang namanya kita tuh negara Pancasila. Negara Pancasila di Indonesia itu sendiri ada 5 atau 6 agama ya. Memang di Desa Manjung itu secara global mayoritas Islam, tapi juga agama-agama lain cukup banyak. Nah kita semua warga Manjung itu membangun toleransi. Jadi tidak egois dengan salah satu agama, tidak menganggap punyaku yang paling benar. Tapi menganggap bahwa semuanya itu hanyalah agama. Dan di situ yang menjadi titik orientasinya itu kenapa terjalin hubungan yang indah, hubungan yang baik, orang melihat di Desa Manjung kok bisa rukun. Itu kuncinya satu sebenarnya, hanya pada kesadaran pribadi. Orang beragama tapi kalau kita tidak punya kesadaran, ya mungkin tidak akan punya toleransi seperti itu. Menganggap punyanya saya yang paling benar, saya yang paling baik. Nah semua itu terhapus. Jadi jangan sampai terjadi. Yang menjadikan itu karena pemahaman ya. Jadi ibaratnya belajar agama bukan hanya kulit, tapi kita belajar isi. Nah isinya itulah yang isinya toleransi, saling menghargai, kebersamaan. Sehingga masyarakat Manjung ini secara umum dari luar Manjung mengatakan bahwa Manjung itu sampai dijadikan negara Pancasilais, Pancasila. Nah itulah karena banyak orang-orang Manjung yang punya kesadaran tinggi tentang agama. Ya tidak semuanya, salah 1, 2, 3 mungkin
sampai seberapa adalah orang-orang yang ekstrim katakanlah seperti itu karena yang pemahamannya yang kurang gitu. Itu kuncinya itu deh, pemahaman tentang agama, sehingga terjalin tidak saling membenci, saling menghargai, saling menghormati, dan bekerja sama. Sama sekali tidak membedakan agama A, agama B, agama C, rasnya apa, golongan apa, tidak. Nah, inilah yang apa, yang kenapa saya kadang-kadang saya orang Nasrani MC di pengajian, salahnya apa? Tidak ada salahnya ke situ. Saya MC di agama Hindu, tidak ada. Ini pelayanan, pelayanan. Nah, orang Islam apa ya, sedekah, hijayah atau apa gitu ya. Ini itu. Saya ingat kata-kata dari Bung Hatta untuk suatu desa gitu. Indonesia tidak hanya terang oleh Jakarta saja, tetapi dia akan terang menerangi bumi Nusantara ini apabila lilin-lilin desa itu menjadi satu candle yang menerangi Indonesia. Jadi saya lihat desa Manjung ya, itu adalah salah satu role model yang kita jadikan untuk membangun satu kehidupan bersama dalam konteks desa, membangun di tengah perbedaan, tetapi orang Manyung ya tetap Manyung. Ada yang agamanya berbeda, ada yang istilahnya itu passionnya berbeda gitu, tetapi mereka mempunyai satu tujuan bersama, bagaimana hidup dalam konteks nasionalisme desa gitu. Ini yang harus kita bangun ke depan, apa yang dikatakan Hatta itu untuk menjadi candle Indonesia, nasionalisme Indonesia, seperti itu.